Pernah kepikiran gak sih hobi yang paling kamu suka, yang biasanya kamu lakuin buat seneng-seneng aja, ternyata bisa jadi sumber penghasilan? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar sama-sama gimana caranya mengubah passion jadi cuan. Coba deh bayangin, mungkin kamu hobi gambar, suka nulis, jago masak, atau bahkan ngegame. Apa iya semua itu bisa jadi lebih dari sekedar pengisi waktu luang? Sesuatu yang ya tahulah bisa buat bayar tagihan gitu? Jawabannya tentu aja bisa banget. Soalnya kita ini hidup di zaman yang seru banget, era ekonomi kreatif. Di sini, ide dan kreativitas itu bukan lagi sekedar main-main, tapi udah jadi aset yang super berharga. Inilah panggungnya, di mana kesenangan pribadi bisa disulap jadi bisnis yang beneran menguntungkan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke intinya ya. Jadi, apa sih rahasianya mengubah hobi jadi rupiah? Kuncinya itu cuma satu kata, nilai tambah. Inilah yang bakal bikin karya kamu itu beda, menonjol, dan gak kayak yang lain. Terus, apa sih sebenarnya nilai tambah itu? Gampangnya gini, anggap aja ini semacam bumbu rahasia atau sentuhan ajaib yang kamu tambahkan. Jadi, ini bukan cuma soal bendanya doang loh, tapi tentang cerita di baliknya, desain yang kece, kualitas yang nggak main-main, atau pengalaman unik yang kamu tawarkan. Itulah yang menciptakan nilainya. Biar gampang, kita ambil contoh kopi deh. Di satu sisi, ya cuma secangkir kopi biasa, tapi di sisi lain ada sebuah pengalaman ngopi. Kopinya punya branding yang keren, ada cerita di balik setiap bijinya. Terus suasananya dibikin asyik. Nah, hal-hal inilah yang bikin orang rela bayar lebih. Kelihatan banget kan kekuatan nilai tambah di sini? Oke, konsepnya udah dapat ya. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara praktiknya? Tenang aja, ini bukan sulap kok. Udah ada petanya, ada panduan langkah demi langkah yang bisa kamu ikuti buat mengubah hobimu jadi rupiah. Secara garis besar, perjalanannya itu kayak gini nih. Semua berawal dari hobi, sesuatu yang kamu nikmatin. Terus, hobi itu kamu asah terus-menerus, sampai jadi sebuah keahlian. Nah, dari keahlian inilah lahir sebuah produk atau jasa yang siap untuk dilempar ke pasar. Alurnya logis kan? Ini dia petanya, ada 6 langkah penting. Pertama, kamu kenali dulu potensi hobimu. Kedua, kembangkan skillnya jadi makin jago. Ketiga, baru deh produksi karya atau jasamu. Keempat, nah ini krusial banget, bangun identitas dan brand kamu sendiri. Kelima, manfaatkan media digital buat promosi. Dan yang terakhir, ya saatnya monetisasi dan kembangin terus bisnisnya. Udah cukup ya teorinya, sekarang kita lihat buktinya. Yuk kita intip beberapa kisah sukses nyata yang bisa jadi bukti kalau semua ini tuh benar-benar mungkin buat diwujudkan. Nilai tambah itu bisa macam-macam bentuknya loh. Misalnya kreator konten, mereka menjual kepribadian unik dan cara bercerita yang asyik. Fotografer, mereka menjual gaya visual yang khas. Bisnis kuliner, bukan cuma soal rasa, tapi juga presentasi yang inovatif dan pengalaman makarnya. Bahkan kerajinan lokal bisa naik kelas banget kalau desain modern dipadukan sama cerita budaya. Semuanya balik lagi ke nilai tambah. Dan jangan lupa, di era sekarang kita punya senjata pamungkas, yaitu teknologi. Platform digital itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan. Ini bisa jadi akselerator yang bikin jangkauan dan nilai karya kamu melesat jauh berkali-kali lipat. Bedanya jauh banget. Dulu, pasar kamu mungkin cuma sebatas lingkungan sekitar aja. Sekarang, dengan platform digital, pintu kamu terbuka untuk seluruh dunia. Coba bayangin, potensi pasarnya jadi seluas apa. Kekuatan itu benar-benar ada di ujung jari kita sekarang. Oke, kita udah bahas banyak hal ya, dari konsep, langkah-langkah, sampai contoh nyatanya. Sekarang saatnya kita rangkum semua bahan utamanya, supaya kamu makin siap buat mulai perjalanan kreatifmu sendiri. Jadi, apa aja bekal buat sukses? Ingat 4 hal ini. Pertama, bebaskan kreativitasmu. Kedua, jangan pernah berhenti berinovasi. Ketiga, yang paling penting, temukan apa nilai tambah unik dari karyamu. Dan keempat, manfaatkan teknologi digital buat menjangkau dunia. Pada akhirnya, semua ini kembali ke kamu. Bahasan kali ini udah ngasih kamu peta dan kompasnya. Nah, tantangannya sekarang ada di tanganmu. Dari semua hobi yang kamu punya, hobi yang mana nih yang siap kamu transformasikan jadi sesuatu yang luar biasa?